Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimahumullah, kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan izinnya kita pada pagi ini dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh aktivitas kita, khususnya aktivitas kita dari kita bangun tidur lagi sampai insya Allah nanti malam kita akan tidur kembali. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, insya Allah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, rahimahullah, ada baiknya kita akan mulai pembahasan kita ini, yaitu saya akan menekankan dengan materi di seputar akidah. Jadi materi kita akan kita tekankan di seputar akidah. Walaupun memang pada waktu yang lalu kalau tidak salah saya pernah menyampaikan materi usul fikih hanya satu kali, yaitu di bulan Januari kemarin. Bulan Februarinya hujan, bulan Maretnya langsung drop semua karena ada COVID. Jadi sampai sekarang kita baru ketemu lagi itu di materi usul fikih sebetulnya pada waktu yang lalu, di pertama kali di bulan Januari 2020 ini. Nah, tapi kita akan memahami pembahasan-pembahasan kita ini yang masih kita jadikan sebagai materi pokok untuk kita sama-sama memahaminya. Karena kita akan berangkat keislaman kita itu dari dasar. Apa dasar kita? Yaitu tentang akidah. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus kita betul-betul yakini. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai dulu dari sisi Islam. Nah, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang kemudian diterima oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini menjadi sebuah sistem nilai. Sebuah sistem nilai. Kalau dikatakan sistem nilai berarti seperangkat peraturan. Ya. Dan kita sama-sama sudah meyakini Islam ini sebagai agama yang sempurna. Berarti peraturan-peraturan itu adalah peraturan-peraturan yang sempurna. Peraturan-peraturan yang mengatur kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di dalam Islam, para ulama membagi Islam itu menjadi 3 bagian, 3 unsur secara garis besarnya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua atau bagian yang kedua adalah ibadah, yang ketiganya adalah akhlak. Nah, kalau kita ingin memahami tentang akidah, lalu apa ilmunya yang harus kita pelajari? Itu pertanyaannya. Ilmu yang akan kita pelajari ketika kita ingin memahami, mendalami tentang akidah ini, yaitu ilmunya adalah ilmu tauhid. Nah, dari ilmu tauhid inilah kita akan tahu tentang eksistensi Allah. Berikut zat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah. Kita akan tahu tentang itu. Nah, tetapi kita kebanyakan tidak memahami atau tidak memulai dari sini. Apa yang terjadi pada diri kita pada saat itu? Keislaman kita, kurang menjadi baik, kurang menjadi lebih baik. Atau keislaman-keislaman kita itu yang kadang-kadang bisa kita campur
Di satu sisi kita meyakini Allah, Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu pengatur. Tapi di sisi lain kita juga meyakini tentang adanya kekuatan-kekuatan lain yang disejajarkan dengan Allah. Nah, ini kan sesuatu yang nggak benar jadinya, Pak. Nah, orang-orang yang seperti ini, sekali lagi kita katakan tadi, tidak memahami tentang ilmu tauhid. Maka ketika sekali lagi berbicara tentang akidah, maka dia harus belajar ilmunya adalah ilmu tauhid. Nah, kemudian yang kedua, bagian yang kedua yaitu ibadah. Bagaimana kita bisa mempraktekkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sendiri tidak tahu ilmunya? Lalu apa ilmunya? Ilmunya adalah fikih. Jadi memahami tentang ibadah adalah ilmunya fikih. Yang harus kita pelajari adalah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini jelas memang nanti kalau kita sudah belajar tentang fikih, pernah saya singgung di bulan Januari yang lalu dalam pembahasan tentang usul fikih itu terjadi perdebatan, terjadi ikhtilaf, perbedaan. Sehingga saya katakan ketika kita mempelajari ilmu fikih wajib berbeda, pasti berbeda, nggak mungkin nggak berbeda. Kalau kita belajar fikih tentunya seperti itu. Jadi jangan ada cerita, jangan ada pendapat. Kenapa kita nggak harus satu saja? Nggak bisa. Paling tidak kita menemukan yang kita sebut dengan 4 mazhab itu. Mulai dari Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini berbeda-beda. Apa yang dicontohkan atau diaplikasikan oleh khususnya 4 imam ini berbeda-beda dalam hal-hal tertentu nanti. Nah, jadi bagian yang kedua dari Islam itu adalah ibadah. Untuk memahami tentang ibadah itu ilmunya adalah fikih. Dan kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga atau bagian yang ketiga dalam Islam itu adalah akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah merupakan hasil atau buah dari seseorang yang berakidah, buah dari seseorang yang beribadah. Maka akan keluar, akan menghasilkan apa yang disebut dengan akhlak. Tetapi di dalam masalah ini hasilnya itu menjadi baik atau kita sebut dengan akhlaknya baik kalau akidahnya juga baik, kalau ibadahnya juga baik. Kalau akidahnya rusak, ibadahnya juga nggak benar, maka nggak akan mungkin mengeluarkan atau menghasilkan akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku yang baik-baik, itu tidak akan mungkin. Nah, lalu apa ilmunya? Pertanyaannya itu, Pak. Ilmunya adalah ilmu tasawuf. Tapi ada sebagian ulama nggak mau menyebutkan dengan ilmu tasawuf, diganti dengan istilah ilmunya yaitu tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Sebetulnya sama saja nanti ilmu-ilmu tersebut, baik secara teoritisnya begitu, itu sama saja, nggak ada perbedaan. Tetapi seseorang yang ingin menunjukkan kesempurnaan di dalam Islam atau kesempurnaan dirinya di dalam beragama ini, maka kesempurnaan itu nanti terletak pada akhlak. Nah, dari akhlak inilah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah. Paling sempurna imannya seseorang terletak pada akhlak yang baik. Nah, jadi mempelajari akhlak harus dengan ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs. Nah, jadi
Ini bagian-bagiannya. Maka dari sinilah kita memahami, saya katakan tadi, Islam harus dipahami dalam arti sebagai peraturan. Itulah yang disebut dengan syariat. Nah, ini Pak, syariat. Atau kita bilang syariah. Apa itu syariah atau syariat? Syariat atau syariah itu berarti kita definisikan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan manusia horizontal, tadi vertikal, mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ada flora, ada fauna. Itulah yang disebut dengan syariat Islam. Maka kita katakan tadi bahwa Islam sebagai agama sempurna, sebagaimana yang sudah diproklamasikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan haji wada dengan bunyi ayat sebagaimana kita sudah sama-sama pahami, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini, kata Allah kepada Rasulullah pada saat itu, al-yauma akmaltu, aku telah sempurnakan lakum dinakum, buat kalian sebagai agama kalian itu. Jadi Islam ini sebagai agama yang sempurna. Nah, dari sinilah sekali lagi kita memahami bahwa Islam secara garis besar yang saya sudah gambarkan seperti itu, dan kita harus memahami Islam sebagai sistem nilai yang mengatur hidup kita, baik berhubungan kita dengan Allah, berhubungan kita dengan sesama manusia, berhubungan kita dengan alam sekitar kita. Di dalamnya ada fauna, ada flora, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, baru kita akan memasuki di bagian yang pertama, yaitu akidah, Pak. Bapak dan Ibu, apa itu akidah? Kita ambil secara letterlocknya dulu artinya. Akidah berakar dari kata akad, dan akad ini sudah jadi bahasa Indonesia. Kita sering bilang akad perkawinan, kita sering bilang akad perjanjian, ya, akad jual beli, AJB. Nah, apa arti secara letterlock? Arti secara letterlock, akad atau akidah itu artinya adalah ikatan. Jadi orang yang berakidah, yang telah ada akidah di dalam diri kita, maka dia pada dasarnya telah terikat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti persoalannya sejauh mana kita bersedia diikat oleh Allah. Nah, itu persoalan iman kita masing-masing. Dan sejauh mana pula kita memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Jadi orang yang berakidah itu adalah orang yang jelas dirinya terikat dengan Allah dimanapun dan kapanpun, dalam situasi yang seperti apapun dia harus terikat dengan Allah. Salah satu ayat awal di surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Kata uqud sama dengan kata akidah atau ikatan tadi kita artikan. Hei orang-orang yang beriman, aufu, penuhilah akidahmu itu, penuhilah ikatan-ikatanmu itu, uqud. Artinya laksanakanlah, amalkanlah ikatan kamu itu. Nah, akidah ini di dalam Islam menempati yang paling dasar. Karena kita tidak akan mungkin bisa mengamalkan yang saya katakan tadi, beribadah kepada Allah dan juga berakhlak dengan baik,
kalau akidah kita ini kotor, kalau akidah kita ini lemah, itu tidak akan mungkin. Maka ilmunya yang saya katakan tadi, ilmu yang harus kita bersihkan dari akidah yang kotor, dari akidah yang lemah itu dengan ilmu tauhid. Jadi dari situlah kita memahaminya. Nah, kalau begitu mempelajari ilmu tauhid secara global, ini berkaitan dengan hukumnya ini Pak. Mempelajari ilmu tauhid secara global itu menjadi fardu kifayah, kewajiban bersama. Tapi memahami ilmu tauhid secara khusus untuk mengenal Allah, itu menjadi hukumnya adalah fardu ain, kewajiban pribadi, kewajiban setiap individu muslim, wajib hukumnya. Tapi kalau kita ingin membahas secara global, secara mendetail begitu Pak, ya, itu fardu kifayah namanya hukumnya, kewajiban bersama. Nah, jadi disinilah yang saya katakan tadi, akidah itu menempati ilmu yang paling mendasar yang harus dipahami oleh setiap muslim. Maka dari sini pula lah kita akan katakan, kalau begitu kewajiban seorang muslim yang mengaku dirinya beragama Islam ini, apa yang pertama kali dia harus fahami? Apa yang pertama kali yang harus dia fahami? Jawabannya adalah yang harus dia fahami pertama kali yaitu ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Kata para ulama, ini bukan Quran, bukan hadis. Ini kata para ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal pertama kali kita beragama ini, berislam ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu awalnya. Kita tidak akan mungkin, saya katakan tadi, berislam akan menjadi lebih baik, berakhlak akan menjadi lebih baik kalau kita sendiri tidak mengenal Allah. Inilah yang sering kita sebut ya Pak ya, dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak cinta. Tidak akan mungkin kita bisa mencintai Allah, mencintai Islam, kalau kita sendiri tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti timbul pertanyaannya bagaimana mengenal Allah, itu pertanyaannya. Bukankah Allah itu tidak bisa dilihat? Betul, Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Betul. Lalu bagaimana ma'rifatullah ini, mengenal Allah ini? Ini yang menjadi pembahasan kita. Maka dari sini kita akan memulai bagaimana kita mengenal Allah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengenal Allah, kita tekankan sekali lagi berkaitan dengan ilmu tauhid tadi. Ilmu tauhid oleh para ulama dibagi lagi menjadi 3 objek pembahasannya Pak. Jadi ilmu tauhid itu dibagi menjadi 3 bagian secara objek pembahasannya. Pertama adalah tentang ilahiyat. Ilahiyat itu tentang ketuhanan, yang berkaitan dengan ketuhanan. Seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan ketuhanan itu Pak, siapa Allah, zatnya, perbuatannya, sifat-sifatnya, nama-namanya.
Nah, itu namanya ilahiyat. Yang kedua, pembahasan tentang ilmu tauhid itu yaitu disebut dengan nubuat. Apa itu nubuat? Kenabian, kerasulan. Kita harus memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kenabian atau kerasulan. Bahwa Rasul itu adalah maksum. Rasul itu adalah orang yang suci. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu namanya nubuat. Dan baru yang ketiga, yaitu sam'iyat. Arti sam'iyat sebetulnya arti letterlocknya apa yang didengar. Tapi yang dimaksudkan dengan masalah sam'iyat ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan alam gaib. Itu namanya sam'iyat. Di mana akal kita tidak akan mampu berbicara atau memahami tentang alam gaib selain bersumber dari dalil nakal. Apa itu dalil nakal? Dalil yang harus kita kutip dari ayat maupun dari hadis. Dari ayat maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara gaib yang mana? Perkara-perkara gaib yaitu tentunya yang sering kita sebutkan lagi secara globalnya itu ada di rukun iman. Misalnya mulai dari kita percaya dengan malaikat, ya, percaya lagi kita dengan hari akhir, percaya dengan adanya takdir, tambah lagi surga neraka, tambah lagi dengan adanya alam jin, perkara-perkara gaib, siksa kubur, nikmat kubur. Nah, itu masuk ke dalam apa yang kita sebutkan dengan sam'iyat namanya, Pak. Itu objek pembahasannya dari ilmu tauhid meliputi 3 unsur itu tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengawali dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Di mana kita dapatkan supaya kita ini betul-betul kenal Allah? Jawabannya ada di surat Al-Ikhlas, surat ke-112. Saya nggak ada whiteboard ya Pak ya. Ada whiteboard itu lebih enak nanti Bapak juga. Ya. Jadi di dalam Quran surat 112 atau yang kita sebut dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, untuk kita. Memang asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sekelompok orang-orang Nasrani dari Najran yang menanyakan tentang Tuhan. Tuhan engkau seperti apa wahai Muhammad? Kata orang-orang Nasrani ketika itu. Lalu akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas ini. Akhirnya turun surat Al-Ikhlas ini sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang Nasrani itu tadi. Baik. Sudah ada videonya Pak? Belum? Oh iya. Jadi nanti kalau kita ingin memahami sekali lagi siapa itu Allah, disinilah Al-Quran memberikan penjelasannya tentang Allah. Atau Bapak bisa lagi nanti tambah dengan apa yang kita sebut dengan ayat kursi di surat Al-Baqarah 255 itu tadi.
untuk kita memahami atau untuk kita memakrifati atau ma'rifatullah itu. Nah, di dalam Quran surat Al-Ikhlas di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau bisa dihapus sih Pak, nggak apa-apa. Ada itu nggak ada. Sepeda itu ada. Oh, Terus saya ambil dulu Pak. iya iya. Kalau kita memahami di ayat pertama yang di surat Al-Ikhlas ini cukup jelas. Kita sering bilang mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, ini sebagai jawaban tadi dari orang-orang Nasrani yang saya katakan sebagai sababun nuzul atau sebab background ayat ini diturunkan ketika itu. Katakanlah dia itu, dia huwa, dia. Pengertian dia menurut bahasa Arab dengan bahasa Indonesia hampir sama. Apa pengertian dia? Dia itu berarti sebagai kata ganti orang. Nah, berarti kata ganti orang ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan kata ganti orang yang ketiga ini? Kata ganti orang yang ketiga ini menunjukkan bahwa dia itu gak kelihatan. Dia itu gak kelihatan. Dia. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata huwa ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu gak bisa dilihat. Yang bahasa saya katakan tadi, tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Dia tidak bisa dicerna. Jadi ini menunjukkan kata dari orang yang ketiga ini berarti tidak bisa dilihat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat, nggak bisa dicerna. Nah, tinggal nanti persoalannya bagaimana pembuktiannya. Pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana bisa dibuktikan Allah itu. Nah, nanti pertanyaannya pembahasannya seperti itu. Tapi sampai di sini kita memahami kenapa di dalam Al-Quran sering kita temukan kata-kata huwa, la ilaha illa huwa. Ya, banyak itu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Maka kalau Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dicerna oleh panca indera kita, berarti Pak, jangan ngebayang-bayangin tentang Allah. Jangan ngebayang-bayangin. Jangan digambar-gambarin Allah itu ada dalam pikiran kita. Jangan digambar-gambarin. Sebab dia nggak bisa dilihat. Kalau dia bisa dilihat, nah maka kita akan sebut lagi apa Pak? Berarti relatif terbatas. Karena Tuhan itu ada di dalam gambaran pikirannya.
Di sini sudah kita pahami bahwa dia Allah memperkenalkan dirinya dengan dhamir, dengan kata ganti orang, dengan personal pronoun, ya. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dhamir, kata ganti orangnya adalah huwa, yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Lalu yang kedua, Allah. Kata Allah ini disebut di dalam pembahasannya disebut atau dinamakan dengan lafzul jalalah atau lafzul a'zam, lafaz atau kata yang agung. Dimana kalau kita preteli kata Allah, kalau kita preteli dimana kata Allah itu kan alif, lam, ha. Itu hurufnya nih, kalau kita preteli saya katakan. Andai kata tulisan Allah itu tidak ada alifnya, Pak, tidak ada alifnya, kabur nih Pak ya. Maka dia tetap disebut dengan Allah. Kita sering baca lillah. Kita hilangkan lagi lamnya Pak, yang pertama ini Pak, hanya terdiri dari lam dengan ha. Kita sering baca lahu, bagi Allah, bagi dia. Kita hilangkan lagi Pak, lamnya berikutnya, tinggal kata hu, pergi kalau dia sendiri. Maka di sini dalam konteks arti juga artinya adalah dia. Nya kita sering katakan, nya yang besar. Dia yang besar. Maka disebutlah Allah itu adalah lafzul jalalah, lafzul a'zam. Jadi Allah memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah al-jalal, al-jalil. Ini kita sebut dengan jalal atau jalil. Yang agung, yang maha agung. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dilihat, dan lafaz Allah merupakan lafaz yang agung. Barulah yang berikutnya ahadun. Ahadun yang sering kita artikan adalah esa, tunggal. Katakanlah dia Allah itu adalah yang maha esa, yang maha tunggal, ahad. Ini menunjukkan sifat. Sebetulnya sifatnya ini bagaimana Pak? Sifat Allah itu diperjelas di dalam kalimat yang sudah kita sebutkan, wahdahu la syarika. Wahdahu la syarika. Dia esa yang tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai bagi Allah. Syarik. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyerupai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dikatakan tidak ada yang menyerupai atau tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita sebutkan lagi dengan bahasa lain bahwa Allah itu bukan benda. Pahami? Allah itu bukan benda. Kenapa kita katakan bukan benda? Karena yang namanya benda itu Pak membutuhkan tempat dan membutuhkan waktu. Paling logikanya. Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak
khususnya yang berkaitan dengan tadi, dengan ayat yang ada dalam Quran surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Kalau nanti diartikan Allah itu bersemayam di atas arsy, berarti Allah itu bertempat. Kalau yang namanya benda atau barang tadi kita sebut benda, berarti membutuhkan tempat. Apakah Allah itu membutuhkan tempat? Nah, ini nanti perdebatan sedikit di sini, khususnya di kalangan orang ulama salafi ya, bukan salaf ya, salafi, dengan ulama-ulama aswad ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi kita pertegas bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu tadi kita sudah sebutkan, la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Allah itu esa, Allah itu tidak ada yang bisa menyerupainya, Allah itu tidak ada yang bisa menyamainya. Maka dengan demikian Allah itu bukan benda. Karena setiap benda membutuhkan tempat. Setiap benda membutuhkan waktu. Kemudian di ayat kedua dalam Quran surat Al-Ikhlas tadi, Allahus Somad. Allah itu adalah tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Menunjukkan apa dalam masalah ini, Pak? Di sinilah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa, maha pemberi. Karena kita semua makhluk-makhluknya, semua makhluk-makhluk Allah itu pasti bergantung dengan Allah, pasti bergantung kepada Allah. Pasti kita membutuhkan Allah. Berarti kalau yang dibutuhkan itu dia harus memberi, dia harus perkasa. Karena kita butuhkan. Makanya gambaran tentang Tuhan dalam Islam, gambaran tentang Tuhan di dalam Islam itu dipahami dengan konsep bahwa Allah itu maha perkasa. Tidak menunjukkan ada ayat maupun ada hadis, keterangan-keterangan ayat bahwa Allah itu menunjukkan kelemahan, itu tidak ada ayat yang menunjukkan Allah itu ada kelemahan, itu tidak ada. Makanya saya katakan tadi, di sinilah akan berbeda konsep Tuhan dengan konsep agama-agama non samawi atau agama samawi tetapi sudah dikotori. Maaf, Tuhannya sedang duduk, Tuhannya sedang tersalib, misalnya. Tuhannya punya anak, misalnya. Semuanya itu menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan kelemahan. Kelemahan tentang eksistensi Tuhan. Nah, di dalam Islam tidak menggambarkan seperti itu. Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi tidak menggambarkan seperti itu. Lalu yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Menunjukkan apa, Pak, di sini, Pak? Bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah itu adalah mutlak qiyamuhu binafsihi. Dia ada dengan sendirinya. Keberadaan Allah dengan sendirinya inilah tadi saya katakan, jangan kita gunakan dengan akal.
dengan pikiran kita. Kalau kita gunakan dengan pikiran kita, maka tidak bisa kita memahami ini. Terjadi kesalahan besar di dalam memahami tentang eksistensi Allah itu. Jadi di sini mutlak keberadaannya. Barulah yang terakhir yang keempat di ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Sesuatu apapun tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan apa, Pak? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berbeda dengan makhluknya. Makanya saya katakan tadi, dia Allah itu adalah wahdahu la syarika. Dia esa yang tidak ada yang menyamainya, yang menyerupainya, karena dia bukan benda. Karena setiap benda pasti membutuhkan tempat dan membutuhkan waktu. Dari sini jawaban kepada sekelompok orang-orang Nasrani yang datang kepada Rasulullah sebagai asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas ini, surat ke-112 ini memberikan sebuah gambaran yang jelas untuk mereka. Maka bagi kita tidak ada cara lain bagaimana kita memahami ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Dan bisa nanti insya Allah kita lanjutkan bagaimana tentang di sifat-sifat Allah, al-asmaul husna misalnya, dan seterusnya. Ya, kita gunakan untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Disilahkan bagi Bapak yang ingin mengisi melanjutkan tanya jawab. Silakan Ustaz. Pak. Barangkali Bapak siapa yang bertanya? Ada? Baik, saya awal saja Pak Ustaz. Ini tentang surat Al-Ikhlas tadi. Kalau yang lain kan di Al-Quran An-Nas, karena ada kalimat An-Nas di situ. Ya. Manusia Al-Falaq, kan waktu subuh. Kemudian Al-Baqarah ada pembahasan tentang sapi betina. Kok Al-Ikhlas ini tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di situ, tapi dibacanya Al-Ikhlas. Apa makna dari Al-Ikhlas dengan mengenai surat Kulhu ini, surat Al-Ikhlas ini kenapa disebut Ikhlas? Apakah ikhlas betul-betul hati nurani, hubungan dengan nurani artinya ikhlas dalam mentauhidkan Allah? Tolong disampaikan kepada. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Memang setiap nama-nama surat itu biasanya ada stressing, ada penekanan yang tercantum di ayat-ayat dalam surat itu. Seperti tadi sudah disinggung oleh Ustaz Ja'far, Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah stressingnya tentang Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Surat Ali Imran di surat ketiga, demikian juga stressingnya ada Ali Imran di permulaan ayat di surat Ali Imran itu dan seterusnya. Demikian juga Al-Maidah, demikian juga An-Nisa, demikian juga Al-An'am, ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya. Sampai tadi di surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu adalah kenapa Qul huwallahu ahad sampai ayat terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad ini tidak disebut dengan tentang apa yang kita sebut katakanlah tentang Tuhan lah begitu. Tidak dinamakan tentang surat Tuhan begitu. Begitu maksudnya.
Kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Nah, disinilah kita nanti memahami kalau Allah Subhanahu wa taala tadi menegaskan dengan rincian di ayat-ayat surat Al-Ikhlas ini, maka ikhlas itu berarti artinya adalah apa? Ikhlas. Kita tahu orang yang ikhlas namanya mukhlis. Ada nama Pak Mukhlis nih Pak? Orangnya. Atau ada lagi diulangi, lamnya tidak kasrah tapi mukhlas fathah. Mukhlas. Ada mukhlas, ada mukhlis. Apa arti sempit dari ikhlas? Arti sempit dari ikhlas itu adalah murni, pure. Itu arti ikhlas. Maka memahami ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa memurnikan tentang Allah. Memurnikan tentang Allah itu yang harus kita upayakan. Makanya disebut Al-Ikhlas. Karena tadi saya katakan surat Al-Ikhlas ini memberikan petunjuk kepada kita tentang siapa Allah. Ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Jadi dari sini lawan dari ikhlas apa nih Pak? Lawan dari ikhlas yaitu Isra. Orangnya disebut apa Pak? Musyrik.
yang menjadi keyakinan kita. Nanti bisa kita lakukan pembahasannya di saya bilang tadi di surat atau ayat kursi 255 surat Al-Baqarah. Allah dan wal-hayyul qayyum dan seterusnya. Itu pun ada juga menggambarkan tentang siapa Allah. Baik, saya kira itu ada yang lagi mau bertanya? Sekian cukup, Pak. Sudah. Baik. Kalau cukup kita sudah saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh aktivitas kita dan memberikan pula taklim yang kita sebarkan, memberikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah membimbing perjalanan hidup kita sampai akhir hayat kita dengan hidayahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.